Paus Fransiskus ini diumumkan langsung oleh Kardinal Kevin Farrell, Carmelengo, Gereja Romawi Suci pada pukul 9:45 waktu setempat. Tahta Suci Vatikan merilis surat keterangan kematian Paus Fransiskus pada Senin malam sekitar 12 jam setelah Paus Fransiskus meninggal. Paus Fransiskus wafat di kediamannya di Casa Santa Marta pada usia 88 tahun. Dari serangkaian pengecekan yang dilakukan oleh Kepala Departemen Kesehatan Vatikan, Andrea Arcangeli, kemudian menyampaikan hasilnya dan berdasarkan pemeriksaan itu, Paus Fransiskus meninggal akibat stroke, koma, dan kolaps kardiovaskular yang tidak dapat disembuhkan. Penyebab kematiannya ini diidentifikasi menggunakan alat EKG, alat medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik dari jantung. Dan menurut surat keterangan kematian itu juga faktor-faktor yang turut memperburuk kondisi kesehatan Paus ini juga termasuk episode gagal napas akut Paus Fransiskus sebelumnya akibat pneumonia bilateral. Dan kita tahu memang beberapa waktu lalu sekitar 38 hari begitu ya, Paus Fransiskus ini dirawat di Rumah Sakit Gemelli sejak 14 Februari 2025 dan setelah menjalani perawatan berhari-hari, Paus kemudian kembali ke kediamannya di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Namun sayang sekali, seperti yang sudah diberitakan, Paus meninggal dunia. Dan yang jadi penting dan perlu digarisbawahi juga sebagai seorang pemimpin tertinggi dari umat Katolik, meskipun ia dianjurkan untuk beristirahat setelah melewati perawatan di rumah sakit, ya Paus sebenarnya harus beristirahat selama 2 bulan. Tetapi menyambut Pekan Suci, masa Paskah, Paus Fransiskus lebih memilih untuk bertemu dengan umatnya, dan terakhir kali begitu ya kita umat Katolik melihatnya itu sebenarnya pada hari Minggu Paskah, tepatnya pada tanggal 20 April 2025, yang dimana dari balkon Basilika Santo Petrus, Paus Fransiskus ini memberikan berkat Urbi et Orbi bagi kota dan dunia. Berkat ini diberikan kepada ribuan umat Katolik yang merayakan Paskah di lapangan Basilika Santo Petrus, Vatikan. Dan di balkon itu pula selain memberikan berkat, Paus ini juga menyampaikan pesan perdamaian, dan pesan ini disampaikan langsung oleh Uskup Diego Raffaelli, Kepala Liturgi Kepausan. Dan dalam pesan perdamaiannya ini, Paus ini tetap konsisten dengan apa yang sudah ia perjuangkan sejak awal dia memimpin gereja Katolik, bahwa di akhir hidupnya pun dia juga tetap menyuarakan pesan perdamaian, khususnya menyoroti konflik yang masih terus terjadi, agresi Israel di Gaza, dan juga meningkatnya kekhawatiran terkait antisemitisme di seluruh dunia. Dan dalam pesan itu, Paus juga menitik beratkan bahwa perdamaian ini tidak akan tercapai tanpa kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan rasa hormat terhadap pandangan orang lain. Dan berdasarkan rilis yang sudah kita terima bersama-sama begitu ya, pemakaman dari Paus Fransiskus ini akan dilangsungkan dengan sederhana. Ini dimulai dari jenazah dari Paus Fransiskus ini akan dibawa dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus, dan ia akan disemayamkan beberapa waktu di sana, dan pada hari Sabtu nanti barulah pemakamannya ini akan dilakukan dan akan dimulai pada pukul 10 waktu setempat. Sebenarnya nih ya, pada November 2024 lalu Paus Fransiskus ini sudah menyelesaikan revisi terkait prosesi pemakamannya sesuai pribadinya dan nilai-nilai yang selalu dia tunjukkan. Kita semua betapa pentingnya nilai kesederhanaan ini juga tercermin nantinya dalam prosesi pemakamannya. Dalam revisi prosesi pemakamannya ini, Paus sendiri menghendaki agar ia dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, dan aturan baru ini juga ditetapkan agar Paus Fransiskus ini dimakamkan menggunakan satu peti, dan ini tentunya berbeda dengan tradisi pada umumnya yang dimana biasanya Paus itu dimakamkan menggunakan 3 peti. Kalau kita lihat aturan lama ini, memang untuk peti jenazah seorang Paus itu biasanya terbuat dari kayu cemara yang dimasukkan ke dalam peti jenazah. Kemudian juga yang kedua itu biasanya dibuat menggunakan atau terbuat dari bahan dasar timah gitu ya, dan kemudian peti itu dimasukkan ke peti jenazah yang ketiga yang terbuat dari kayu ek atau kayu lain. Tetapi yang menjadi pilihan Paus Fransiskus ini adalah, dan seperti yang
kita sudah bisa lihat juga foto-foto yang sudah beredar gitu ya. Paus Fransiskus ini kemudian disemayamkan dengan menggunakan peti yang begitu sederhana. Peti ini terbuat dari kayu dan hanya saja memang petinya ini juga dilapisi dengan seng. Tetapi ya satu peti saja, berbeda dengan tradisi yang menggunakan 3 peti. Dan gak hanya itu aja, Paus Fransiskus juga ini mengutarakan keinginannya agar pemakamannya ini dibuat sederhana, tanpa ada hiasan khusus, hanya ada nisan dengan tulisan satu kata saja, yaitu namanya Fransiskus.